Rapat terbuka Senat Wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kapuas Raya Stikara Sintang, Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat, Diploma 3 Kebidanan serta Diploma 3 Perekam dan Informasi Kesehatan tahun akademik 2025-2026 pada hari ini Kamis 13 November tahun 2025 dimulai. Sama-sama menyatukan visi pikiran kita agar mendekat kepada Tuhan yang Maha Esa sebagai bentuk penghambaan kita kepada Sang Pencipta. Izinkan saya memimpin doa dengan membaca ya Sintang ini. Wahai Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyantun, mohon diampunkan segala dosa-dosa kami yang hadir ini. Mohon kiranya dimaafkan ya Allah atas kesalahan, kekhilafan, tutur kata, orang lain. Wahai Zat yang Maha Berkehendak, jadikan kelulusan kami ini bukan bentuk akhir kami untuk belajar, namun awal daripada kami untuk mengabdi di tengah-tengah masyarakat. Lulusan Stikara ini ya Allah, izinkan di tengah-tengah masyarakat untuk mengabdi ikhlas karenamu. Jadikan ilmunya ilmu bermanfaat. Jangan sampai ilmu yang kami dapatkan menjadikan kami lebih sombong ya Allah. Sungguh ilmu-ilmu ini mohon dikehendaki agar semakin dekat denganmu. Di tengah-tengah masyarakat kami dapat mengamalkannya penuh dan kasih sayang. Ya Allah Rahman Rahim, jadikan pula kebahagiaan kami ini adalah kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang tentunya dapat pula dirasakan oleh ibunda bapak kami yang tercinta. Hari ini kami bahagia adalah bentuk rasa syukur kami kepadamu. Sungguh Engkau yang Maha Berkehendak, perjuangan kami ini dengan waktu yang cukup lama ya Allah. Kami bahagia, namun ibu bapak kami, harapan kami mereka jauh lebih bahagia. Hari ini kami meluangkan waktu untuk wisuda, namun bapak ibu kami juga pun dalam keadaan bahagia. Baju yang kami pakai, kebahagiaan dirasakan pula oleh orang tua kami. Ya Allah Rahman Rahim, jadikan kami ini ilmu yang bermanfaat. Jauhkan kami dari segala macam hal-hal yang tidak Engkau inginkan. Tuntun ya Allah dalam proses acara wisuda ini ya Allah. Ya Allah Rahman Rahim, jadikan para dosen sehat walafiat. Semua ilmu yang sudah disampaikan kepada kami menjadi ilmu yang betul-betul manfaat. Semua yang hadir pada hari ini mohon diberikan keberkahan ya Allah. Mohon diberikan kemudahan urusan. Jadikan setiap langkah kami sebagai langkah yang akan menggugurkan dosa-dosa kami, juga akan mengangkat harkat derajat kami. Kepadamu kami sujud, kepadamu pula kami mohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pembacaan surat keputusan Ketua Stikara Sintang. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kapuas Raya Stikara Sintang nomor 091 garis miring Stikara garis miring SK garis miring Romawi 11 garis miring 2025 tentang wisuda mahasiswa program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat ke-13, program studi Diploma 3 Kebidanan ke-14, dan program studi Diploma 3 Perekam dan Informasi Kesehatan ke-8 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kapuas Raya Stikara Sintang tahun akademik 2025-2026. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kapuas Raya Stikara Sintang menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, mahasiswa yang namanya tercantum pada limperan 1 keputusan ini sebanyak 50 orang dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat. Kedua, mahasiswa yang namanya tercantum pada lampiran 2 keputusan ini sebanyak 69 orang dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan program Diploma 3 Kebidanan. Ketiga, mahasiswa yang namanya tercantum pada lampiran 3 keputusan ini sebanyak 47 orang dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan program Diploma 3 Perekam dan Informasi Kesehatan. Keempat, kepada nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan 1, 2, dan 3 berhak untuk menggunakan gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat untuk lulusan program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat. Ahli Madya Kebidanan untuk lulusan program studi Diploma 3 Kebidanan, dan Ahli Madya Rekam Medis dan Informasi Kesehatan untuk lulusan program studi Diploma 3 Perekam dan Informasi Kesehatan. Kelima, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila mana di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Sintang pada tanggal 7 November 2025. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kapuas Raya Stikara Sintang, Dr. Uraibi Asnol MMMKes ditandai. Lampiran 1. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kapuas Raya Stikara Sintang nomor 091 garis miring Stikara garis miring SK garis miring Romawi 11 garis miring 2025 tanggal 7 November 2025 tentang wisuda mahasiswa program studi S1 Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kapuas Raya Stikara Sintang tahun akademik 2025-2026. 1. Fresi Novianda Sarjana Kesehatan Masyarakat dengan predikat cum laude. 8. Yunika Sarjana Kesehatan Masyarakat dengan predikat cum laude. 9. Priska Aquila Sarjana Kesehatan Masyarakat dengan predikat
Kesehatan Masyarakat dengan predikat cum laude. Sebelas, Astri Esti Nurfadilah, Sarjana Kesehatan Masyarakat dengan predikat sangat memuaskan. 19, Riris Hadiana, Sarjana Kesehatan Masyarakat dengan predikat sangat memuaskan. 20, Nelly Aryani, Sarjana Kesehatan Masyarakat dengan predikat sangat memuaskan. 21, Jannatin Awaliyah, Sarjana Kesehatan Masyarakat dengan predikat cum laude. 22, Syahrul Fahrozi, Sarjana Kesehatan Masyarakat dengan predikat cum laude. 23, Novitri, Sarjana Kesehatan Masyarakat dengan predikat cum laude. 28, Ida Dwi Rahayu, Sarjana Kesehatan Masyarakat dengan predikat sangat memuaskan. 29, Kustiti, Sarjana Kesehatan Masyarakat dengan predikat sangat memuaskan. Bendera negeriku berkibarlah engkau di dadaku. 30, Meta Rismanza, Sarjana Kesehatan Masyarakat dengan predikat sangat memuaskan. 31, Kasirawati, Sarjana Kesehatan Masyarakat dengan predikat sangat memuaskan. 32, Happy Lestari, Sarjana Kesehatan Masyarakat dengan predikat sangat memuaskan. Berkibar di luas-luas semu. 33, Agus Yanti, Sarjana Kesehatan Masyarakat dengan predikat cum laude. 34, Wulan
45. Eka Kurniati Tapona, ahli media kebidanan, dengan predikat sangat memuaskan. 46. Elvi Sukasi, ahli media kebidanan, dengan predikat sangat memuaskan. 47. Eka Martalia, ahli media kebidanan, dengan predikat sangat memuaskan. 48. Natali Desta Ari Privani, ahli media kebidanan, dengan predikat memuaskan. 49. Intan Nuraini, ahli media kebidanan, dengan predikat sangat memuaskan. 50. Margareta Wirda, ahli media kebidanan, dengan predikat memuaskan. 51. Tarmila, ahli media kebidanan, dengan predikat memuaskan. 52. Sonia Winarno, ahli media kebidanan, dengan predikat memuaskan. 53. Karnila, ahli media kebidanan, dengan predikat memuaskan. 54. Tiara Fedia Saputri, ahli media kebidanan, dengan predikat memuaskan. 55. Mila, ahli media kebidanan, dengan predikat memuaskan. 56. Devi Lovenly, ahli media kebidanan, dengan predikat memuaskan. 57. Fatia Ramadhani, ahli media kebidanan, dengan predikat memuaskan. 58. Marlin Manuela, ahli media kebidanan, dengan predikat memuaskan. 59. Mary Mardianti, ahli media kebidanan, dengan predikat memuaskan. 'Tis Evani Putri, ahli media kebidanan, dengan predikat memuaskan. 69. Yulia Ardaningsih, ahli media kebidanan, dengan predikat memuaskan. 'Ditetapkan di Sintang pada tanggal 7 November 2025, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kapuas Raya Astikara Sintang, Dr. Uraibi Asnol MMMKes, ditandatangani. Lampiran 3. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kapuas Raya Astikara Sintang nomor 091-Stikara-SK-Romawi 11-2025 tanggal 7 November 2025 tentang wisuda mahasiswa program studi D3 Perkam dan Informasi Kesehatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
Kapuas Raya Stikara Sintang, tahun akademik 2025-2026. 1. Rido Pratama Yudhoyono, ahli media, rekam medis dan informasi kesehatan dengan predikat sangat memuaskan. 2. Ratih, ahli media, rekam medis dan informasi kesehatan dengan predikat sangat memuaskan. 3. Yulisa Amelia, ahli media, rekam medis dan informasi kesehatan dengan predikat sangat memuaskan. 4. Puji Astuti Sapitri, ahli media, rekam medis dan informasi kesehatan dengan predikat memuaskan. 5. Rizka Wati, ahli media, rekam medis dan informasi kesehatan dengan predikat sangat memuaskan. 6. Maria Asunta, ahli Rekam medis dan informasi kesehatan dengan predikat memuaskan. 15. Desnita Pratama, ahli media, rekam medis dan informasi kesehatan dengan predikat sangat memuaskan. 16. Khalisa Naza Mahira, ahli media, rekam medis dan informasi kesehatan dengan predikat sangat memuaskan. 17. Ersi Karnia, ahli media, rekam medis dan informasi kesehatan dengan predikat sangat memuaskan. 18. Dina Rafika, predikat sangat memuaskan. Informasi kesehatan dengan predikat sangat memuaskan. 23. Aswan Ari Mahendra, ahli media, rekam medis dan informasi kesehatan dengan predikat memuaskan. 24. Aprinse Juniarti, ahli media, rekam medis dan informasi kesehatan dengan predikat memuaskan. 25. Magdalena Lilis Sahana, ahli media, rekam medis dan informasi kesehatan dengan predikat memuaskan. 26. Melania Valentina, ahli media, rekam medis dan informasi kesehatan dengan predikat memuaskan. 27. Eva Bras Allen, ahli media, rekam medis dan informasi kesehatan dengan predikat sangat memuaskan. 28. Devanda Sabila, ahli media, rekam medis dan informasi kesehatan dengan predikat memuaskan. 29. Reza Putra Pratama, ahli media, rekam medis dan informasi kesehatan dengan predikat memuaskan. 30. Siti Aisyah, ahli media, rekam medis dan informasi kesehatan dengan predikat sangat memuaskan. 31. Lucia Yesa, ahli media, rekam medis dan informasi kesehatan dengan predikat memuaskan. 32. Mario Carlos Gebi, ahli media, rekam medis
dan informasi kesehatan dengan predikat memuaskan. 33. Elva Yupita Yola, ahli media, rekam medis dan informasi kesehatan dengan predikat memuaskan. 34. Feby Anita Sari, ahli media, rekam medis dan informasi kesehatan dengan predikat memuaskan. 35. Nadila Fortunata, ahli media, rekam medis dan informasi kesehatan dengan predikat memuaskan. 36. Novi Talia Nelly, ahli media, rekam medis dan informasi kesehatan dengan predikat memuaskan. 37. Nestorania Pelagia, ahli media, rekam medis dan informasi kesehatan dengan predikat memuaskan. 38. Maria Selin Nopita Sari, ahli media, rekam medis dan informasi kesehatan dengan predikat memuaskan. 39. Rizky Ramadania, ahli media, rekam medis dan informasi kesehatan dengan predikat memuaskan. 40. Dominikus Andri, ahli media, rekam medis dan informasi kesehatan dengan predikat memuaskan. 41. Sintawati, ahli media, rekam medis dan informasi kesehatan dengan predikat memuaskan. 42. Cindy Aprilia Maharani, ahli media, rekam medis dan informasi kesehatan dengan predikat memuaskan. 43. Sinta Bella Raidah Saragi, ahli media, rekam medis dan informasi kesehatan dengan predikat sangat memuaskan. 44. Francisca Juliati, ahli media, rekam medis dan informasi kesehatan dengan predikat memuaskan. 45. Aktur Syah, ahli media, rekam medis dan informasi kesehatan dengan predikat memuaskan. 46. Indra, ahli media, rekam medis dan informasi kesehatan dengan predikat memuaskan. 47. Yogi Hidayat, ahli media, rekam medis dan informasi kesehatan dengan predikat memuaskan. 'Ditetapkan di Sintang pada tanggal 7 November 2025, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kapuas Raya Astikara Sintang, Dr. Uraibi Asnol MM Mkes, ditandatangani. Sambutan Ketua Astikara Sintang kepada Dr. Uraibi Asnol MM Mkes disilakan. Selamat pagi. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Tahun ini agak lebih besar MSI sebagai Kepala Lembaga Layanan Dikti Ristek untuk wilayah Kalimantan. Selamat datang Pak Akbar. Ya, pusatnya di Banjarmasin. Nah, ada perjalanan yang panjang karena dari Banjarmasin tidak ada langsung ke Sintang. Jadi harus transit dulu ke Jakarta, kemudian dari Jakarta transit lagi di Pontianak, kemudian baru lanjut ke Sintang. Nah, ke Sintang ini ceritanya agak panjang juga karena ada jadwal tentatif penerbangan, bukan setiap hari, tapi dari penerbangan itu ada menjadwalkan 2 hari, Senin dan hari Rabu sebagai jadwal tentatif. Nah, kami ragu kaitan dengan jadwal itu karena Pak Akbar ini harus berangkat hari kemarin. Hari kemarin itu adalah hari Rabu. Nah, sementara banyak penerbangan yang lain, tamu kami yang harus mengganti armadanya dari penerbangan, akhirnya diantar pakai mobil secara khusus ke Pontianak untuk mengejar penerbangan dari Pontianak ke Jakarta. Ada yang ke Jogja, kemudian ada juga yang ke Surabaya. Kemudian yang kami hormati anggota Porkopimda Kabupaten Sintang atau yang mewakili, kemudian yang kami hormati Ketua Organisasi Profesi, ada YAKMI, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, kemudian ada juga dari Rekam Informasi Kesehatan Pormiki wilayah Kalimantan Barat di Pontianak hadir ke Sintang. Kemudian ada Ketua Organisasi IBI, nah Ikatan Bidan Indonesia untuk Kabupaten Sintang. Ini juga laporannya kemarin tidak hadir karena berada di Jakarta. Nah, kami cemas. Rupanya memang hadir karena karena wajah lesu, letih terlihat. Dan memang acara kita hari ini sehingga Bu Ayu memaksakan diri nampaknya hadir di tengah kita. Terima kasih Bu Ayu dalam keletihan. Kemudian ada juga dari organisasi PPNI ya, Organisasi Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Nah, untuk Bapak Ibu ketahui, ini insya Allah seharusnya tanggal 12 kemarin, 12, 13, 14 kami kedatangan tamu juga yang berkaitan dengan evaluasi lapangan mengenai izin S1 keperawatan dan pendidikan nurse. Nah, ini tahun depan nampaknya kita akan bertambah lulusan atau peserta, kemudian berikutnya lulusan. Kemudian yang mungkin perlu juga saya sampaikan dalam laporan ini, kebetulan organisasi profesi, untuk diketahui bahwa dari jadwal 12 sampai 14 dan akhirnya di-cancel menjadi tanggal 17 sampai 19. Nah, nanti asesor dari LAM PT Kes, kemudian juga dari kelembagaan, kemudian dari asesor perguruan tinggi, ada 5 orang akan berada di Sintang. Kemudian yang saya hormati para senat Stikara Sintang,
Kemudian saya tadi ada lihat, nah ketua yayasan. Awal tadi tidak kelihatan. Ini ketua yayasan 99 Sintang. Terima kasih. Juga sebenarnya dalam kesibukan selepas TKA, tes kompetensi akademik untuk siswa-siswinya di SMKN 1, kemudian juga kembali penjadwalan untuk PKL untuk kelas 12. Nah, terima kasih Pak Anda beserta jajarannya. Kemudian para wakil ketua 1, 2, dan 3, kemudian beserta ketua prodi dan sekretaris prodi serta para dosen. Kemudian yang saya hormati panitia wisuda, ini bekerja keras, ya diobok-obok juga ya, mengenai susunan kursi, barisan, dan lain sebagainya, termasuk bendera. Nah, tahun ini agak meriah nih, karena bendera yang ada di depan kita ini mewakili institusi dari yang berkait dengan proses pendidikan di Stikes Kapuas Raya Sintang. Kemudian para undangan, para orang tua lulusan, serta wisudawan, wisudawati Stikes Kapuas Raya Sintang. Nah, saya ingin sebelum saya mulai berdiri dulu peserta RPL. Ya, ini dari berbagai kabupaten, mereka sebanyak 27 orang, dan umumnya mereka sudah pegawai negeri. Ya, untuk program RPL 1 tahun, ada di antara, tidak terasa Pak ya kuliahnya, tahu-tahu udah wisuda gitu. Oke ya, terima kasih, duduk kembali. Dan yang lain ini masih belum bekerja. Tapi ada di antaranya rekam medik. Rekam medik atau yang lain ada yang sudah bekerja? Ya, ini ada beberapa rekam medik sudah bekerja. Yang sisanya itu ditunggu. Karena rekam medik ini lulusan yang sangat potensial dan cepat untuk bekerja. Karena syarat untuk mereka pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, ini sebagai syarat akreditasi itu harus ada lulusan rekam medik. Ya, terima kasih. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya menjelang berangkat tadi harus menyiapkan beberapa pantun gitu. Ya, boleh nggak nih dibacakan nih? Nah, burung elang terbang tinggi. Ya, tidaklah sama dengan burung Garuda. Stikara Sintang adalah perguruan tinggi untuk mendukung pendidikan generasi muda. Ikon Sintang di rumah betang, kain tenun kerajinan tangan. Mari kita membangun Sintang, bersama Stikara kita bergandeng tangan. Menggema lagu Dolang Donado, nanti dinyanyikan Pak Giman tidak sendirian. Senangkan hati dengan lagu Dolang Donado, mengantar wisudawan di sini dengan Pak Dedi yang lagi tugas negara ke Irian. Ya, Pak Dedi ini peserta atau mahasiswa kita. Dalam tengah perjalanan beliau ditugaskan oleh oleh kepolisian dan Polres di Sintang untuk diberangkatkan ke Irian. Nah, karena pembelajaran juga ada online, sehingga beliau mengikuti aktif melalui online Zoom meeting, ya, Pak Dedi. Ini sesuai dengan
Ini kaitan dengan aspek legal dari Stikara Sintang. Kami tidak berani untuk menyelenggarakan pendidikan sebelum ada perizinan. Karena dikti melalui Pak Akbar ini matanya mata elang. Bila ketangkap penyelenggaraan pendidikan di institusi ini mendahului dari izin, maka risikonya sekolah ini bakal ditutup. Bukan hanya prodinya, tapi sekolahnya bisa ditutup. Ya, ini kaitan dengan aspek legal. Nah, kemudian ini dilengkapi dengan statuta, kemudian rencana induk pengembangan dan seterusnya. Nah, kemudian kami di Stikes ini sudah merevisi kaitan dengan visi dari institusi. Nah, ini peran juga dari IBI yang sangat kuat. Bu Yuli, terima kasih. Perannya dahsyat sekali. Karena apa? Karena ini kaitan dengan evaluasi kurikulum. Kemudian dengan pencapaian apa yang harus dicapai. Dan pembicaranya tidak tanggung-tanggung. Dari Jawa, kemudian juga dari beberapa Jakarta, Bandung, kaitan dengan perumusan ini. Jadi kami concern terhadap daerah perbatasan dan daerah kepulauan. Nah, diharapkan dengan mereka dibekali dengan kompetensi daerah DTPK, diharapkan pembelajaran ini nantinya mereka bisa siap bekerja di daerah perbatasan dan kepulauan. Kemudian moto dari jangan engkau meninggalkan generasi yang lemah di belakang. Nah, moto ini ditujukan kepada saya kepada siswa. Kemudian juga dari dosen, karyawan, ini kaitan dengan 10 diterapkan. Kemudian dari penerapan ini diperas lagi menjadi capaian pembelajaran lulusan, sehingga mulai tahun ini kita menerapkan untuk etika dan budi pekerti menjadi kontrak mati bagi mahasiswa. Apa maksudnya kontrak mati? Kontrak mati adalah pada saat dia proses belajar mengajar, mereka menerapkan etika dan budi pekerti bukan hanya pada saat waktu berakhir semester, tapi juga pada saat mereka praktek di lapangan praktek yang sudah ditentukan, kemudian sampai selesai mereka seperti ini di wisuda. Selesai wisuda, pelajaran etika dan budi pekerti tetap mereka laksanakan di rumah, dalam keluarga. Kemudian sampai akhirnya mereka berkeluarga, etika budi pekerti diajarkan kepada keluarga mereka, punya anak kepada anak mereka, kemudian itu disebut dengan pendidikan informal. Kemudian mengantar anak-anak mereka ke pendidikan formal. Nah, aktivitas dari mereka ini di masyarakat ada pendidikan non formal. Jadi kaitan dengan apa yang diajarkan ini sebenarnya adalah kontinum dari apa yang menjadi perilaku mereka sebagai petugas kesehatan. Kemudian dari program studi ini kita mulai bertambah. Dari tadinya hanya 2 SMK S1 Kesehatan Masyarakat. Nah, untuk S1 Kesehatan Masyarakat melalui Ketua YAKMI Pak Iqbal, ada istrinya Bu Ayu, nanti pesan bahwa untuk ke depan ini bahasan dari Bali, kemudian dilanjutkan kemarin di Semarang, ini menyiapkan kurikulum pendidikan profesi kesehatan masyarakat. Jadi untuk ke depan maka S1 Kesehatan Masyarakat di level 6 KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, ini Impres nomor 8 tahun 2012, ini akan dinaikkan lagi menjadi level 7. Level 7 itu adalah pendidikan profesi. Dan kebetulan ini adalah
kesehatan masyarakat yang tadinya dari SMA mereka langsung ke level 6, kemudian level ke-8 untuk S2, kemudian level 9 para doktor dalam bidang kesehatan. Tapi untuk berikutnya mereka ini nantinya agak menyeberang ke vokasi karena ada pendidikan profesi. Karena pendidikan vokasi ini sebenarnya adalah level lanjutan dari pendidikan mulai SMK yang sifatnya vokasi, keterampilan, kemudian ke level 3, 4, 5. Level 5 itu adalah akademik. Kita ada akademi kebidanan, akademi perekam informasi kesehatan, kemudian dilanjutkan ke level 6. Level 6 ini adalah setara dengan S1 ya, dalam bidang sains keilmuannya. Kemudian ke level 7. Nah, level 7 ini tidak ada tadinya di pendidikan akademik, diselenggarakan oleh pendidikan vokasi untuk perawat, kemudian bidan, ini sudah melakukan ini. Ya, juga pendidikan vokasi lainnya. Nah, sekarang muncul lagi dari kesehatan masyarakat itu nantinya ada pendidikan di level 7. Baru dia ke level 8, 9. Level terakhir di dalam pendidikan vokasi itu level 9, doktor sains terapan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dari program studi ini yang akan kita nantikan seperti yang saya katakan tadi, ini S1 keperawatan dan pendidikan profesi keperawatan atau nurse. Nah, mudah-mudahan tahun ini 2025 kita mulai menerima mahasiswa baru untuk prodi keperawatan. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah gambaran sumber daya manusia kita. Nah, kemudian Ketua Senat kebetulan Pak Abil baru menyelesaikan pendidikan nurse atau PhD nurse S3 ini di Filipina dalam bidang keperawatan. Ya. Kemudian ada satu lagi Bu Nopin, mana Bu Nopin? Ada Bu Nopin? Ya, ini lagi menyelesaikan S3 keperawatan di Malaysia. Ya, kemudian harapannya supaya dosen-dosen berikutnya ya ada yang ke Thailand atau mungkin ke negara-negara lain. Bapak Ibu yang saya hormati, ini kita lewati. Kemudian ini adalah dari dokumentasi berupa gambar dalam berbagai kegiatan. Ya, saya kira Bapak Ibu bisa melihat gambar ini, dan inilah keadaan real yang ada di tempat kita. Nah, ini pengembangan dosen di beberapa negara yang lain. Nah, kemudian ini adalah jumlah mahasiswa berdasarkan program studi ini tahun akademik 2025-2026, saya kira itu. Kemudian dari jumlah lulusan Stikara Sintang ini dari waktu ke waktu itu meningkat. Yang terakhir ini untuk sekarang wisudawan ini ada 166 lulusan, termasuk satu Pak Dedi yang sedang ditugaskan ke Irian. Nah, kemudian akreditasi kita dari prodinya dari S1 Kesehatan Masyarakat, kemudian D3 Kebidanan, kemudian prodi D3 Perekam Informasi Kesehatan, ini dengan terakreditasi baik sekali. Nah, kemudian ini yang saya utarakan tadi kaitan dengan level pendidikan berdasarkan dari kerangka kualifikasi nasional Indonesia, dan acuan pendidikan kita di Indonesia mengacu kepada Impres nomor 8 tahun 2012 ini. Ini jumlah
mahasiswa. Nah, kemudian alumni yang bekerja ini di beberapa fasilitas kesehatan dengan status pegawai negeri, kemudian juga ada yang murni swasta, kemudian di pegawai negeri ada diangkat P3K. Nah, ini aktivitas dari berbagai acara. Ini kaitan dengan seminar, kemudian ini kaitan dengan pelatihan pertolongan pertama, karena beberapa tenaga kita dilatih di Jogja, kemudian juga di beberapa tempat yang lain. Nah, ini beberapa waktu yang lalu, ini kaitan dengan Basic Obstetric and Neonatal Life Support atau yang disingkat dengan BONEL. Nah, ini prodi kebidanan. Ini juga kita lakukan pelatihan internal dengan pembicara dari luar. Kemudian ini adalah prestasi dari mahasiswa. Barat itu berbatasan dengan Bapas, kantor Bapas. Sehingga nanti untuk wilayah timur dan barat ada seimbang, nanti 4 lantai. Kemudian tengah-tengah nanti ada 5 lantai. Nah, lantai kelima nanti berhubungan dengan menancapkan tiang pertama. Operator di sana ada. Ya, site plan komplek. Oke, kita lanjut untuk laporan kepada Bapak Kepala Lembaga Layanan Dikti. Sebelum pemberdayaan masyarakat, simetriskan dulu nih. Ini program tampak samping gedung Stikara Sintang. Nah, ini adalah gedung yang sudah ada sekarang, 4 lantai, bagian L-nya 5 lantai. Nah, ini adalah kaitan dengan tampak gedung yang ada sekarang. Kemudian peletakan batu pertama untuk pembangunan gedung Stikes Kapuas Raya Sintang tahap yang kedua. Next. Ya, lanjut. Nah, hibah-hibah penelitian. Ya, dari hibah penelitian ini, alhamdulillah kita tadi Pak Kepala Layanan Dikti sebelum masuk ke ruang ini diperlihatkan hasil produk dari pembinaan kepada UKM yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen berupa apa yang diproduk di masyarakat dengan packingnya yang sudah setara. Kemudian nanti memang ada beberapa perbaikan dari masukan Bapak Kepala Badan, dan kita siap untuk mendukung UMKM ya, berupa makanan produksinya, kemudian ada minuman. Nah, kita harapkan untuk ke depan ini lebih semarak lagi. Ya, program pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa yang terhimpun di dalam Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi mahasiswa tidak turun ke jalan, tapi dia membina di masyarakat. Hasil produk masyarakat itu yang didukung oleh institusi untuk dipasarkan. Sering nanti perubahan bentuk dari Stikes ini, nanti ada KP pelajar mahasiswa.
Nah, diharapkan nanti di KP Pelajar Mahasiswa ada konter-konter yang disiapkan produk dari UMKM. Kemudian di samping itu juga ada ayam K3 di Sintang ini juga ada kontribusi dari yayasan, sehingga nanti di situ disiapkan outlet sehingga masyarakat bisa membeli hasil-hasil produk UMKM yang dibina oleh Stikes. Kemudian samping itu juga dari yayasan ada Haimat di Pontianak. Nah, nanti pemasaran untuk hasil produk dihasilkan oleh para guru atau para dosen. Ya. Ini yang perjalananku bersama CABG atau Coronary Artery Bypass Graft atau operasi jantung, saya ada di dalamnya karena saya sebagai pasien mengarang buku, kemudian hasil bukunya ini untuk dan pencegahannya, kemudian ilmu biomedik dasar, kemudian ilmu dan etika asuhan, kemudian dasar-dasar ilmu kebidanan. Ini dihasilkan semua oleh dosen-dosen kita. Ya. Ya. Nah, ini gambar peletakan batu pertama gedung Stikes Kapuas Raya Sintang. Ini tahap yang kedua. Next. Ya, ini kegiatan kemarin. Bupati berharap hadir karena kemarin harus tidak bisa diwakilkan sehingga mereka berangkat jam 4 sore kemarin. Jam 1 malam beliau baru nyampe di Pontianak, ajudannya WA ke saya, mohon maaf karena Pak Bupati tidak bisa untuk menghadiri acara ini. Kemudian ini peletakan batu pertama, ada Pak Senen Mariono juga di sini. Kemudian ada Bu Ica mewakili Bapeda. Ya, saya kira itu yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf agak panjang sedikit karena ini laporan harus disampaikan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan dalam laporan kegiatan di Stikes Kapuas Raya Sintang untuk Bapak Ibu dan lebih khusus untuk Bapak Kepala Bapak Kepala Layanan Pendidikan Tinggi, Ristek dan Teknologi untuk wilayah 11 Kalimantan di Banjarmasin. Sekali lagi terima kasih Pak Dr. Muhammad Akbar MSc sudah membersamai kami. Janji wisudawan. Kami wisudawan. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kapuas Raya. Berjanji. 1. Mengamalkan Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran sesuai dengan hakikat ilmu pengetahuan. 3. Mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan untuk kemajuan bangsa dan negara serta keseluruhan kemanusiaan. 4. Menjaga keluhuran, martabat alma mater,
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kapuas Etika dan Budi sesuai profesi kesehatan. So weary when troubles come and my heart burdened be, then I am still to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on from Masyarakat, ahli madya kebidanan, dan ahli madya rekamedi kepada Ketua Astikara Sintang dan Ketua Prodi Sarjana Kesehatan Masyarakat, Ketua Prodi Diploma 3 Kebidanan, serta Ketua Prodi Diploma 3 Perekam dan Informasi Kesehatan disilahkan mengambil tempat. Kepada Ketua Astikara Sintang, Ketua Prodi Sarjana Kesehatan Masyarakat, Ketua Prodi Diploma 3 Kebidanan, serta Ketua Prodi Diploma 3 Perekam dan Informasi Kesehatan, orang tua wisudawan dan wisudawan terbaik dipersilahkan kembali ke tempat.
Sambutan-sambutan. Kesan dan pesan Wakil Wisudawan, dilanjutkan penyerahan kenang-kenangan tanda kasih dari alumni kepada Stikara Sintang, kepada Maria Heni AM. Yang kami hormati, perkenalkan nama saya Maria Heni dari program studi D3 Kebidanan. Izinkan saya untuk menyampaikan kesan pesan mewakili dari wisudawan wisudawati. Hadirin yang berbahagia, hari ini adalah hari yang begitu istimewa. Hari yang selama ini kita impikan, hari yang menjadi saksi dari perjuangan panjang, kerja keras, doa, dan pengorbanan. Ketika toga disematkan di kepala, bukan hanya rasa bangga yang hadir, tetapi juga rasa haru yang tak terbendung. Di balik setiap ada keberhasilan, ada begitu banyak kisah yang tidak selalu mudah. Berkat usaha dan bantuan orang-orang sekitar yang sudah berjasa menuntun kita sampai ke tahap sekarang. Untuk itu, izinkanlah saya mewakili seluruh wisudawan wisudawati untuk mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh pihak yang telah membantu kami dalam melewati lika-liku perjalanan sebagai mahasiswa. Kepada Bapak dan Ibu dosen, tidak hanya membagikan ilmu dan pengalaman, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, etika, dan adab yang bagian BAAK, TU, perpustakaan, keuangan, dan laboratorium, bagian cleaning service, satpam, dan semua pihak yang diam-diam menjaga kenyamanan hari-hari kami. Terima kasih banyak atas semua pelayanan yang baik serta semangat untuk kami dalam menyelesaikan masa studi di kampus tercinta Stikara Sintang. Terima kasih terkhusus kepada Bapak dan Ibu dosen pembimbing tugas akhir yang tidak kenal lelah menuntun kami untuk terus melangkah. Bapak dan Ibu tidak pernah menegur dengan keras, tetapi dengan sabar memberikan kemudahan di setiap jalan. Bahkan seringkali Bapak dan Ibu yang lebih dulu mencari dan mengingatkan kami untuk bimbingan, selalu menerima dan memberikan kesempatan. Bahkan ketika kami malas, jarang konsultasi dan lalai dalam menyelesaikan tugas. Permohonan maaf juga kepada Bapak Ibu, semua kami ucapkan karena sudah banyak kata
tingkah laku kami yang kurang berkenan, sehingga sempat menggoreskan luka di hati Bapak dan Ibu. Untuk itu, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Atas setiap ilmu, dorongan semangat, dan teladan yang Bapak dan Ibu berikan, kami mengucapkan terima kasih yang tulus. Kemudian, untuk teman-teman seperjuangan, terima kasih atas kebersamaan dalam setiap momen yang tak ternilai. Jika nanti jalan kita berbeda, tetaplah melangkah dengan semangat dan keyakinan. Jangan pernah lupa satu sama lain. Karena persahabatan ini adalah bagian dari perjalanan yang tak tergantikan. Hari ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari pengabdian. Mari kita melangkah dengan penuh keyakinan, membawa nama baik alma mater tercinta, dan menjadi generasi yang membawa cahaya. Kita masih ingat bagaimana rasanya berjaga di malam hari demi menyelesaikan tugas, bagaimana cemasnya menunggu hasil ujian, bagaimana letihnya menjalani penelitian dan tugas akhir. Namun di setiap lelah itu selalu ada doa dari orang tua, senyum dari sahabat, dan semangat dari para dosen yang menjadi cahaya penuntun kita. Teman-teman wisudawan dan wisudawati yang saya banggakan, setelah hari ini kita akan melangkah ke dunia yang lebih luas. Dunia nyata yang menantang kita untuk menerapkan segala ilmu dan nilai yang telah kita peroleh. Tenaga kesehatan yang sejati bukan hanya mereka yang cakap dan terampil, tetapi juga yang mampu melayani dengan hati, menghargai manusia, dan menebarkan kebaikan dalam setiap tindakannya. Percayalah bahwa kebaikan yang kita kerjakan adalah bekal kita di akhirat nanti. Mari kita buktikan bahwa kita bukan hanya lulusan yang berprestasi di atas kertas, tetapi insan yang berintegritas, beretika, dan siap memberi. Adalah hari yang penuh rasa syukur. Hari di mana langkah panjang kami akhirnya sampai di titik yang disebut kelulusan. Hari yang kami persembahkan bukan hanya untuk diri kami sendiri, tapi untuk dua sosok paling berharga dalam hidup kami, Bapak dan Mama. Pak, Mak, kalau saja kalian tahu, perjalanan ini tidak selalu mudah. Ada hari-hari ketika kami hampir menyerah. Malam-malam ketika kami merasa tak sanggup lagi. Tetapi di setiap letih itu, kami selalu ingat wajah kalian, doa kalian, pelukan kalian yang menjadi alasan kami bertahan. Bapak yang bekerja tanpa kenal waktu, dan Mama yang tak pernah lelah berdoa dalam diam. Setiap langkah kami hari ini adalah hasil dari cinta dan pengorbanan kalian. Terima kasih karena sudah percaya, mendukung, dan mencintai kami, bahkan ketika kami belum pantas dibanggakan. Namun, di antara kebahagiaan hari ini dan bagi keluarga yang hari ini mewakili mereka, terima kasih telah tetap hadir, membawa semangat dan cinta yang mereka tinggalkan.
Dan juga untuk teman-teman yang mungkin tidak diantar oleh keluarga inti, yang biaya dan doanya datang dari paman, bibi, kakak, atau bahkan orang lain yang peduli. Ketahuilah, cinta mereka sama tulusnya dan kebanggaan mereka sama besarnya. Pak, Ma, kami tidak tahu ke depan akan seperti apa hidup ini. Kami tidak tahu apakah kami bisa membanggakan kalian dengan cepat, atau apakah kami akan tersandung lagi dalam perjalanan. Tapi satu hal yang pasti, jadi tolong temani kami yang saya titipkan. Jangan pernah berhenti bertumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dan sebelum saya akhiri, saya ingin membagikan salah satu kutipan yang berbunyi, "Altitude depends on your attitude." Artinya, nilai memang penting, tetapi menjadi manusia memiliki attitude yang baik, tidak menjatuhkan orang lain, memiliki empati dan integritas adalah segalanya. Untuk menutup pesan saya hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat kepada kita semua. Terima kasih karena telah bertanggung jawab menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Terima kasih karena telah memilih berjuang, bukan menyerah. Penyerahan kenang-kenangan tanda kasih dari alumni kepada Hastikara Sintang. Kami undang lagi Maria Heni AM Dekep, dipersilahkan. Kepada Ketua Hastikara Sintang, dipersilahkan menuju tempat yang telah ditentukan. Sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 11 Kalimantan kepada Dr. Andes Muhammad Akbar MSI disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Adil Kak Talino, Bak Curamin, Kak Saruga, Bak Sengat, Kak Jubata. Yang terhormat Bapak Bupati Sintang, hari ini diwakili oleh Bapak Asmidi Eskom MSI. Yang terhormat Ketua DPRD Sintang dan seluruh anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, dari Pak Kapolres, dari Pak Dandim dan Pak Kajari atau yang mewakili. Yang terhormat seluruh
pimpinan organisasi profesi dari perawat PPNI, Ibu Bidan, dan Asosiasi Kesehatan Masyarakat dan Asosiasi Perekam Informasi Kesehatan. Ya, jadi ini sangat penting karena informasi tentang kesehatan kita bisa direkam. Yang saya muliakan, saya banggakan Bapak Ketua Stikes Kapuas Raya Sintang yang disingkat Stikara, Bapak Dr. Urey B. Asnol, MKes, para wakil ketua senat dan seluruh anggota senat, para kaprodi yang saya banggakan. Sebagai orang tua, saya pertama ingat kepada anak saya sendiri karena telah menunaikan kewajiban dari kami sebagai orang tua dalam menuntut ilmu, meninggalkan rumah, tidak ada yang lain kecuali untuk menjadi seorang mahasiswa yang baik dan menuntaskan tugasnya sampai akhir. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu yang saya muliakan, atas nama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, khususnya Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 11 Kalimantan, saya ucapkan selamat atas wisuda yang ke-14. Tentu ucapan selamat ini spesial untuk wisudawan dan wisudawati. Dengan harapan kami semua yang sudah bekerja setelah ini akan menjadi baik dan berprestasi di tempat kerja masing-masing dan akan menjadi pemimpin di lembaga tempatnya bekerja. Yang belum bekerja, kita berharap segera setelah ini mendapatkan pekerjaan atau menciptakan pekerjaan baru. Banyak jasa memerlukan jasa kalian. Contoh, saya 2 kali seminggu saya minta ada langganan saya klinik, kadang yang datang itu perawat, kadang yang datang itu bidan, menyuntik saya atau menginfus saya di rumah sekali dalam 2 minggu. Saya tidak peduli, yang pasti dia adalah alumni yang baik pasti. Yang kedua, ingin saya sampaikan kepada wisudawan wisudawati bahwa prosesi tadi sudah dipindah tali toganya ke sebelah kanan. Itu pertanda maksimalkan fungsi otak sebelah kanan sejak hari ini. Otak sebelah kiri sudah penuh diisi oleh Bapak dan Ibu dosen kita dengan pengetahuan pada strata masing-masing. Bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu mengingat siapa yang berjasa dalam banyak hal. Saya percaya kalian sudah dapatkan semua apa makna gambar Tuturi Handayani itu. Kami para guru, dosen berada di belakang memberikan semangat, memberikan support, memberikan pengetahuan kepada anak didik.
Yang kedua, di tengah juga ketika 3 hal yang diajarkan oleh Bapak dan Ibu dosen kita tentang ilmu yang kita pelajari di program studi masing-masing. Filosofi kebidanan misalnya, apa yang menjadi objek atau yang disebut dengan salah satu epistemologi ilmu pengetahuan. Dan terakhir yang ketiga adalah aksiologi ilmu pengetahuan, yaitu kebermanfaatan pengetahuan itu untuk kemaslahatan umat manusia. Kalau bahagia wisudawati yang sangat saya banggakan ada yang disebut dengan knowledge, attitude, and behavior. Itu Anda sudah dapatkan knowledge-nya, pengetahuannya yang melalui sistem tadi diharapkan memberikan pengaruh kepada attitude ataukah sikap. Sikap ilmiah Anda dibuktikan dari tata cara dalam melihat segala hal yang dimulai dengan a priori. Contoh, ketika ada informasi yang masuk ke handphone Anda, apa yang Anda lakukan? Apakah itu tontonan? Apakah itu berita di WA? Apakah itu apapun namanya? Anda tentu tidak mungkin langsung percaya begitu saja apa yang Anda lihat, yang Anda dengar. Pasti melalui verifikasi terlebih dahulu. Kalau tidak penting, hapus. Ya. Tidak jelas siapa yang ngirim, untuk apa, siapa referensinya siapa, kita tidak percaya. Sehingga sarjana itu tidak mudah diombang-ambingkan oleh informasi yang sifatnya hoax. Itu pegangan kita. Itu. Nah, setelah bersikap sedemikian rupa, maka inilah yang mempengaruhi behavior kita, perilaku kita. Perilaku seorang yang pernah kuliah itu tidak sembarangan. Pasti mengacu kepada pengetahuan, kemudian sikap tadi, semuanya yang ilmiah. Itulah harapan kita bisa diimplementasikan, bisa diamalkan di tengah-tengah masyarakat nanti, di tengah-tengah tempat bekerja, sehingga masyarakat dikasih services yang baik untuk layanan kesehatan. Dari anak-anakku sekalian, karena dari subuh sudah dandan. Iya, di sini saya tidur. Jam 3 subuh saya sudah terbangun karena mendengar orang sibuk berdandan. Iya. Sekali lagi kami berharap ini fenomena. Saya percaya kalian tidak seperti itu, menghadapi masyarakat dengan sabar, dengan empati, seperti senior kita ibu-ibu bidan sebelumnya. Orang tua mungkin hari ini terakhir ya Bapak Ibu memberikan gajinya juga sedikit. Iya, jangan sampai menyesal. Jadi jadilah pengusaha, iya, jangan sampai menyesal. Bila orang sukses, ya. Kita doakan anak-anakku semua menjadi sukses di masa depan. Yang belum menikah masih banyak ya? Wah, masih banyak. Kita doakan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat pekerjaan dulu, bahagiakan orang tua, baru rencanakan lapor ke orang tua untuk menikah dengan siapa. Jangan pernah lupakan beliau, minta nasihatnya, minta ridho, dan minta persetujuan. Ya, itu wajib. Pak Asnol,
Pak Ketua dan seluruh tim. Oh iya, Ketua Yayasan 99. Terima kasih atas nama pemerintah telah berjuang secara ikhlas menyiapkan perguruan tinggi yang sangat baik ini, terakreditasikan perguruan tinggi yang sangat baik ini, terakreditasi dengan baik, dan selamat Pak Ketua beserta teman-teman dosen mendapatkan hibah dan menunjukkan Bapak Ibu dosen evaluasi untuk pembukaan prodi baru untuk memperluas layanan pendidikan di bidang kesehatan di Stikara ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada tes 1. Oke. Sebelum saya membacakan pidato atau kata sambutan Bupati Sintang, izinkan saya menyampaikan salam hangat dan permohonan maaf Bupati Sintang tidak bisa hadir pada acara kita pada hari ini, mengingat beliau sedang melaksanakan kegiatan yang tidak ditinggalkan di provinsi. Ya, semoga para wisudawan masih semangat ya. Nggak ada yang tidur nih ya. Saya lihat matanya sudah mulai tipis, apakah kena bulu matanya atau karena baru menangis barusan gitu ya. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Sintang yang hari ini diwakili Bapak Haji Senen Mariono, terima kasih. Yang kami hormati seluruh anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sintang, yang kami hormati Lembaga Layanan Dikti Wilayah 11 Kalimantan, Bapak Dr. Muhammad Akbar, Tekes Universitas, bahkan SMK yang hadir, yang kami hormati Ketua, orang tua dan wali yang hadir pada selamat dan sukses kepada para wisudawan dan wisudawati yang pada hari ini telah resmi menyelesaikan pendidikannya. Hari ini adalah titik puncak dari perjuangan panjang, namun sekaligus awal dari tantangan baru dalam dunia pengabdian. Saudara-saudari yang berbahagia, wisuda bukan hanya tentang toga dan ijazah, namun tentang tanggung jawab baru. Sebagai lulusan di bidang kesehatan, Anda semua memegang peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas, manusiawi, dan beretika. Saya yakin Stikara Sintang telah memberkali para lulusannya dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai profesionalisme yang kuat. Dengan bekal tersebut, para alumni dapat menjadi agen perubahan yang membawa dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam peningkatan derajat kesehatan di Kabupaten Sintang dan wilayah sekitarnya. Saya juga ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh dosen dan tenaga pendidik. Esa sentiasa memberkati langkah kita semua. Sebelum saya mengakhiri kata sambutan ini, izinkan saya menyampaikan satu pantun saja ya. Silakan nanti dijawab cakep ya, karena yang bacanya cakep, kan? Burung Garuda terbang ke awan, terbang ke awan, hinggap di atas betang. Salam bahagia buat para wisudawan, wisudawati, saatnya berkarya untuk membangun Sintang. Bapak Ibu hadirin sekalian, sekali lagi terima kasih.